Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga keberadaan kita dalam majelis ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas masih seputar permasalahan zakat, yaitu penafsiran Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah 103. Qala Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta mereka
zakat yang akan mensucikan mereka dan yang akan mensucikan mereka dengan zakat itu, dan berdoalah kamu untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu sebagai penenang bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Aslun fi wujubiz zakah. Ayat ini adalah dalil atau dasar yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, selain ayat-ayat yang lainnya yang sudah kita sebutkan. Qala al-Mawardi fil Hawi fa qawluhu ta'ala khud sarihun fil akhdhi wa tanbihun 'alal wujubi. Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi, beliau mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala khud, menggunakan fi'il amr yang berarti perintah, khud, ambillah. Ambillah itu adalah sharih, itu jelas dalam hal pengambilan, artinya pengambilan zakat. Wa tanbihun, dan peringatan alal wujub, tentang wajibnya zakat. Jadi khud itu adalah perintah untuk mengambil zakat, dan itu menunjukkan wajibnya zakat. Sehingga dikatakan bahwa ayat ini menjadi dasar atau menjadi dalil tentang wajibnya zakat. Qala Suyuti fil Iklili qawluhu ta'ala wa salli alaihim fihi istihbabud du'ai li muaddi zakatih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa salli alaihim, dan berdoalah pada mereka. Dalam ayat ini terdapat pensunahan berdoa untuk orang yang menunaikan zakat. Jadi sunnah untuk berdoa bagi orang yang menunaikan zakat. Qauluhu ta'ala inna salataka sakanul lahum ihtajja bihi mani'uz zakah ala Abi Bakar faqalu la nuaddi zakata illa liman salatuhu sakanun lana. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala inna salataka sakanul lahum, orang-orang yang mencegah pembayaran zakat pada masa Abu Bakar itu berhujjah di hadapan Sayyiduna Abu Bakar, Khalifatul Rasulillah. Mereka mengatakan kami tidak mau mengeluarkan zakat kecuali kepada orang yang doanya itu bisa menjadi penenang bagi kami. Hadirin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga mereka diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifatu Rasulillah. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau membayar zakat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Karena mereka mentakwilkan ayat ini dengan takwil yang batil, dengan takwil yang salah. Mereka mentakwilkan ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, bahwa ayat ini khusus berlaku pada zaman Nabi. Karena khitab dari ayat ini itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khud, ambillah
Siapa yang disuruh ngambil dalam ayat ini? Nabi Muhammad, kata mereka. Khudh ya Muhammad, ambillah wahai Muhammad min amwalihim, dari harta mereka. Yang dituju oleh ayat ini, khitab dari ayat ini adalah Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad sudah wafat, berarti nggak ada lagi orang yang berhak untuk mengambil zakat dari kami. Berarti tidak lagi wajib mengeluarkan zakat menurut mereka, karena orang yang diperintahkan oleh Allah mengambil zakat dari umat Islam itu sudah wafat. Satu. Yang kemudian, yang kedua, firman Allah, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu wahai Muhammad itu sebagai penenang bagi mereka, mereka yang mengeluarkan zakat. Nah, sementara Nabi nggak ada, Nabi yang doanya itu menjadi penenang bagi mereka itu tidak ada lagi. Sehingga mereka mengatakan kami akan membayar zakat kepada orang yang doanya menjadi penenang bagi kami. Sementara beliau sudah nggak ada, maka kami tidak mau membayar zakat. Atas dasar pemahaman dan pentakwilan terhadap ayat ini yang salah, maka mereka kemudian enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, padahal ayat ini meskipun pada asalnya khitabnya itu adalah untuk Rasulullah, tetapi berlaku umum untuk semua imam, untuk semua a'immah, semua imam, semua khalifah yang datang setelah Nabi, mereka itu juga berlaku ayat ini. Mereka diperintahkan untuk mengambil zakat dari umat Islam untuk kemudian ditasarrufkan kepada orang-orang yang berhak, termasuk Khalifah Rasulullah Sayyiduna Abu Bakar berhak untuk mengambil zakat dari umat Islam untuk ditasarrufkan kepada mereka yang berhak. Demikian juga Sayyiduna Umar, Utsman, Ali, dan begitu seterusnya. Mereka para khalifah, para imam itu memiliki hak untuk mengambil zakat dari umat Islam, mengambil untuk ditasarrufkan kepada mustahiquz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Hadirin rahimakumullah, meskipun demikian perlu kita pahami bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meskipun beliau itu memerangi orang-orang yang mencegah pembayaran zakat, orang yang tidak mau membayar zakat, meski demikian beliau tidak mengkafirkan mereka. Beliau tidak mengkafirkan mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Meskipun mereka mengingkari kewajibannya, meskipun mereka mengingkari kewajiban zakat, tetapi ketika itu mereka tidak dikafirkan. Kenapa? Karena mereka mentakwilkan ayat ini dengan takwil yang salah, dan ini bukan dalam masalah aslul aqidah, bukan dalam masalah aslul aqidah, dasar aqidah. Tapi kalau seseorang mengklaim bahwa dia mentakwilkan sebuah ayat yang kemudian pentakwilannya keliru dan bertentangan dengan dasar akidah, maka meskipun takwil tidak ditolerir. Seperti orang-orang Wahabi, mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu saya pahami dari firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Atau mereka mengatakan Allah itu punya muka. Itu saya pahami dari firman Allah, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Apakah dimaafkan? Jawabannya tidak. Meskipun mereka dalihnya adalah memahami
berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat Al-Quran, maka itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena ini dalam prinsip atau dalam usulul aqidah, dalam dasar aqidah. Sementara mereka yang mencegah pembayaran zakat pada masa Sayyiduna Abu Bakar, mereka tidak mau dan tidak mengakui kewajiban zakat itu karena salah paham terhadap ayat, dan masalah zakat bukan masalah aslul aqidah tetapi masalah furu'. Sehingga mereka tidak dikafirkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun demikian mereka diperangi. Kenapa? Karena jumlah mereka itu besar. Yang enggan membayar zakat itu bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi mereka dalam jumlah besar dan bareng-bareng melakukan pembangkangan terhadap khalifah, bareng-bareng tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, karena itulah maka diperangi, karena menentang khalifah, menentang pemerintah, menentang imam. Itu yang menyebabkan Sayyiduna Abu Bakar memerangi mereka, dan bukan karena mereka itu dihukumi kafir. Tapi kalau sekarang kewajiban zakat itu sudah menjadi sesuatu yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Kewajiban zakat itu mujma' alaih dan ma'lumun minad dini bid-darurah. Sudah disepakati oleh seluruh umat Islam dan sudah diketahui oleh semua umat Islam, baik yang alim maupun awam, semuanya mengetahui ini. Maka jika kemudian ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, dia akan jatuh, bisa jatuh dalam kekufuran pada masa sekarang ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi alasan orang-orang yang mencegah pembayaran zakat pada masa Sayyiduna Abu Bakar, yang pertama adalah pada ayat ini. Khud, ambillah wahai Muhammad. Nah, Nabi Muhammad udah nggak ada. Ya udah, berarti nggak ada yang berhak mengambil zakat dari kami, kata mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu menjadi penenang bagi mereka. Sementara Nabi udah nggak ada. Yang doanya menjadi penenang bagi mereka sudah nggak ada lagi. Ya udah, berarti udah nggak wajib zakat, kata mereka. Padahal ayat ini meskipun khitabnya untuk Nabi, tetapi berlaku untuk umum. Dan itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang demikian, khitabnya untuk Nabi, tetapi berlaku juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah. Qala Suyutiyu fi syarhi tanbih. Wa in badzala zakata qubilat minhu wal mustahabbu ayud'alahu. Apabila seseorang itu memberikan zakat, maka diterima, zakat itu diterima, dan disunnahkan untuk didoakan. Jadi didoakan. Kalau ada orang misalnya membayar zakat kepada kita, maka disunnahkan kita untuk mendoakannya. Misalnya kita sebagai mustahiq, orang fakir atau miskin, kemudian ada orang yang membayar zakat kepada kita, maka kita doakan dia. Berdasarkan liqaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim ay ud'u lahum. Berdoalah untuk mereka. Fayuqalu ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran kama stahsanahu Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana doanya? Kalau ada seseorang membayar zakat kepada kita sebagai mustahiq, atau ada seseorang menitipkan, mewakilkan pembayaran zakatnya kepada kita untuk ditasarrufkan kepada orang lain,
Apa doa yang disunnahkan untuk kita panjatkan untuknya? Kita katakan ajarakallahu fima a'taitah. Semoga Allah membalasmu dengan pahala dalam harta yang telah kamu berikan, zakat yang telah kamu berikan. Wa barakalaka fima abqaita. Dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kamu dalam harta yang kamu sisakan. Kamu ada harta, yang satu disisakan, yang satu dikeluarkan zakat untuk zakat. Maka doanya semoga Allah memberikan pahala kepadamu dalam zakat yang sudah kamu bayarkan, dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam harta yang kamu sisakan, yang tidak kamu bayarkan sebagai zakat. Wa ja'alahu laka tahuran, dan semoga Allah menjadikan harta yang kamu keluarkan sebagai zakat itu sebagai pensuci diri kamu. Hadirin rahimakumullah, ini sebagaimana dianggap baik oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu doanya kita apabila menjadi panitia zakat misalnya, untuk sebagai wakil dari muzakki untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiknya, atau kita mustahik yang langsung diberikan zakat oleh muzakki, maka kita berdoa dengan doa tersebut. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita bergeser pada kitab Nihayatul Muhtaj. Qala Ramliyu fi Nihayatil Muhtaj, walahu an yu'addiya bi nafsihi zakatal mali al-batini, wa huwa naqdu wa ardu tijarati warrikazu kama marra li mustahiqiha wa in talabahal imamu. Walaysa lil imami ayyutalibahu biqabdhiha bil ijma'i kama fil majmu'i. Fa in ulima min syakhsin annahu la yuaddiha aw la yuaddi nahwa kafaratin lazimahu ayyaqula lahu idfa binafsika au ilayya liufarriqaha izalatan lil munkari inda tadyiqi dzalika. Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan seseorang itu boleh membayarkan zakatnya sendiri, dibayarkan sendiri langsung kepada mustahiqnya tanpa melalui amil, tanpa melalui pemerintah, tanpa melalui panitia zakat. Tapi dia boleh untuk membayarkan zakatnya sendiri, yaitu zakatul mal yang disebut dengan zakatul mal al-batin, yang terdiri dari naqad, yaitu zakat emas dan perak, kemudian barang dagangan dan rikaz. Ini disebut zakatul mal al-batin. An-naqad, emas dan perak, kemudian barang dagangan, kemudian yang ketiga adalah rikaz. Kama marra li mustahiqiha, kepada orang yang berhak menerima zakat, langsung dikeluarkan sendiri meskipun imam memintanya. Meskipun imam memintanya, bayarkan zakat melalui kami, seseorang boleh untuk mengeluarkannya sendiri, dengan tangannya sendiri, diberikan kepada mustahiq. Kalau dia memang tahu siapa mustahiquz zakah, tahu definisi pengertian dari masing-masing, dan bisa untuk mengetahui mana yang berhak menerima zakat dan mana yang tidak berhak, maka dia boleh untuk memberikan zakatnya sendiri, membayar zakatnya sendiri kepada mustahiq.
Tetapi kalau kita nggak tahu, sebagaimana kebanyakan orang sekarang, mereka tidak tahu siapa itu fakir, siapa itu miskin, tidak tahu siapa itu amil, siapa itu gharim, dan seterusnya. Siapa itu fi sabilillah, ibnu sabil. Ketika mereka tidak tahu, maka hendaknya dia membayarkannya melalui orang yang mengetahuinya tentang siapa mustahik zakat. Karena jika dia tidak tahu siapa saja mustahik zakat, kemudian dia langsung mengeluarkannya sendiri tanpa bertanya kepada orang yang alim, maka zakatnya terancam untuk tidak sah. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang sekarang, ada orang yang membayar zakat langsung diberikan untuk anak yatim. Ada orang yang membayar zakat diberikan untuk pembangunan masjid, musalla, dan seterusnya, pembangunan pondok pesantren, dan seterusnya. Padahal itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu akibat apa? Tidak faham. Dia mengeluarkan zakat sendiri dan dia tidak memahami pentasarufannya. Kalau kita nggak tahu siapa mustahik zakat, maka diberikan atau diwakilkan kepada orang lain untuk bisa menerima dan mentasarufkan zakat itu kepada mustahiquz zakah. Tapi lagi-lagi kita harus waspada, tetap harus kita pastikan bahwa panitia atau wakil kita dalam mengeluarkan zakat itu betul-betul orang yang memahami tentang ahkamuz zakah. Harus orang yang memahami tentang ahkamuz zakah. Karena sekarang juga banyak panitia-panitia zakat yang terdiri dari orang-orang yang bodoh dalam masalah ahkamuz zakah. Yang penting mau. Oh, dia mau jadi panitia. Udah, kita jadikan panitia. Dia juga mau jadi panitia, langsung diangkat menjadi panitia. Sementara dia tidak tahu tentang ketentuan-ketentuan hukum zakat. Bahkan tidak tahu juga siapa mustahiq zakat. Akhirnya mereka mentasarufkan zakat orang semaunya tanpa didasari dengan ilmu yang menjadikan zakat-zakat orang yang mempercayakannya kepada dia menjadi tidak sah. Jika tidak sah, maka dia akan rugi dunia juga rugi akhirat. Di dunia hartanya berkurang, sementara di akhirat dia tidak akan diterima zakat dia. Nah, jadi di sini yang pertama, bagi kita yang tahu siapa mustahik zakat, kita mampu untuk mengidentifikasinya, mengidentifikasikan siapa mustahik dan yang bukan, siapa miskin, siapa fakir, siapa gharim, siapa misalnya sabilillah, kita tahu, maka kita bisa memberikannya secara langsung. Bahkan Imam Ahmad mengatakan disunnahkan seseorang jika memberikan zakatnya secara langsung. Secara langsung artinya dengan tangan dia sendiri. Kenapa disunnahkan? Karena dengan dia memberikannya sendiri dengan tangannya, maka dipastikan bahwa zakat dia telah sampai kepada mustahik. Karena dia sendiri yang menyampaikannya. Berbeda apabila misalnya disampaikan melalui panitia, masih diragukan, sampai enggak zakat saya kepada mustahik. Jangan-jangan salah tempat, jangan-jangan dimakan oleh panitianya sendiri, jangan-jangan belum disampaikan, masih nunggu dan seterusnya, masih ada kemungkinan. Sementara kalau langsung diberikan dengan tangan kita, maka sudah dipastikan zakat kita telah sampai kepada mustahik. Tapi harus tahu dulu. Bukan kemudian dia nggak tahu siapa mustahik, kemudian langsung dia membayarkannya, maka bisa terjadi kekeliruan. Dan apabila kita menitipkannya, mewakilkannya kepada orang lain untuk disampaikan kepada mustahik,
dipastikan panitia itu adalah orang-orang yang memahami tentang ahkamuz zakah. Hadirin rahimakumullah. Walaysa lil imami ayu talibahu biqabdiha bil ijma'. Tidak boleh bagi imam untuk meminta untuk memegang zakat itu secara ijma'. Artinya seseorang kalau dia ingin untuk mengeluarkannya sendiri, maka dia boleh membayarkan zakatnya sendiri, dan imam dia tidak semestinya dia untuk mengambil zakat tersebut dari dia. Apabila fa'ina alima min syakhsin, apabila seorang imam atau khalifah itu mengetahui ada seseorang itu tidak membayar zakat. Artinya pada dasarnya setiap orang silahkan bayar zakat sendiri-sendiri. Tidak harus melalui amil atau melalui pemerintah. Tapi kalau imam itu tahu bahwa ada di antara umat Islam itu yang tidak membayar zakat, atau dia tidak membayar semacam kafaroh, tidak mau membayar zakat atau tidak mau membayar kafaroh, maka wajib bagi imam itu untuk berkata kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut, idfa binafsika au ilayya liufarriqaha. Wajib bagi imam itu untuk mengatakan, bayarlah zakat, kamu bayar sendiri silahkan, atau kamu berikan kepadaku untuk aku berikan kepada orang yang berhak. Imam mengatakan seperti itu. Jadi imam berkata, ini kalau ada imam berkata kepada orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat, bayarlah zakat kamu sendiri atau serahkan kepadaku biar saya berikan kepada yang berhak. Mengatakan seperti itu. Bagi siapa? Bagi imam. Izalatan lil munkar inda tadyiqi dzalika. Ini dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran, karena ketika seseorang itu tidak mengeluarkan zakat padahal dia tergolong sebagai orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat, berarti dia telah melakukan kemungkaran. Untuk menghilangkan kemungkaran itu, maka seseorang berkata kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat itu, bayarlah zakat kamu. Kamu bayar sendiri atau kamu berikan kepada saya biar aku berikan kepada yang berhak. Wa kadza adh-dhahir wa huwa an-na'am wal mu'asyaru wal ma'din. Kemudian yang harta zakat yang zahir, tadi ada zakat harta yang batin, emas, perak, kemudian barang dagangan dan rikas. Sekarang ada yang disebut dengan mal zakat zahir, yaitu binatang ternak. Binatang ternak, kemudian barang tambang dari emas dan perak, kemudian adalah hasil-hasil pertanian dan buah-buahan. Fil jadidi qiyasan alal batin, itu juga dalam qaul jadid dalam mazhab Syafi'i itu juga sama dengan zakatul mal al batin. Artinya boleh bagi seseorang untuk memberikan zakatnya secara langsung, diberikan sendiri tanpa melalui orang lain. Ini menurut qaul jadid dikiaskan kepada zakatul mal al-batin. Qala fil qadimi, Al-Imam Syafi'i berkata dalam pendapat Al-Qadim, yajibu sarfuha ilal imami aw naibihi. Untuk zakatul mal al-zahir itu wajib untuk mentasarufkannya kepada imam atau wakilnya. Liqaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan.
berdasarkan firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan al-ayah wa zahiruhu al-wujub, dan zahir dari ayat ini adalah wajib. Tadi al-Imam Syafi'i kita mengetahui memiliki dua qaulani. Ada al-qaulul jadid, ada al-qaulul qadim. Al-qaulul qadim artinya pendapat-pendapat lama dari Imam Syafi'i, yaitu ketika al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu masih bertempat tinggal di Mesir, bertempat tinggal di Baghdad. Ketika Rasulullah masih bertempat tinggal di Baghdad, itu qaulnya disebut dengan al-qaulul qadim. Setelah al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hijrah dan pindah ke Mesir, kemudian beliau memiliki pendapat-pendapat yang sebagian berbeda dengan pendapat-pendapat ketika beliau di Mesir. Qaul itu namanya al-qaulul jadid. Al-qaul al-jadid, yaitu pendapat yang baru. Nah, dalam masalah ini ada perbedaan al-Imam Syafi'i tentang apakah zakat itu, khususnya di sini zakatul mal az-zahir, itu boleh diberikan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq atau harus melalui imam, atau wakilnya. Al-qaulul jadid mengatakan bahwa boleh bagi seseorang untuk memberikannya secara langsung kepada mustahiq. Tetapi menurut al-qaulul qadim harus atau wajib untuk ditasarrufkan melalui imam atau wakilnya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah di sini pertama khitabnya kepada Nabi Muhammad, tetapi yang dimaksud kepada para imam-imam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam yang dimaksud bukan imam masjid atau imam musalla, tetapi imam pemerintah, khalifah. Itu yang jika ada, maka zakat itu wajib ditasarrufkan melalui mereka. Dasarnya karena perintah khudh min amwalihim shadaqatan dalam ayat ini. Dan zahirnya itu adalah untuk menunjukkan wajib. Khudh artinya wajib bagi kamu untuk mengambil, bagi kamu Rasulullah atau para imam, para khalifah, untuk mengambil zakat dari umat Islam dan mentasarrufkannya kepada mereka yang berhak. Itu menunjukkan wajib itu. Sehingga qaul qadim mengatakan wajib untuk membayar zakat melalui imam. Wa hadza haitsu lam yatlubil imam az-zahirah wa illa wajaba taslimuha ilaihi badlan lit-tha'ah. Ini jika imamnya itu tidak minta. Apabila imamnya itu minta, maka dia wajib untuk menyerahkannya kepada imam sebagai bentuk ketaatan kepada seorang imam. Jika imamnya itu minta, maka ditaati imam itu, diberikan zakat itu kepada imam. Tapi kalau imamnya nggak minta, maka dia bisa untuk membayarkan zakatnya sendiri. Tapi kalau imamnya minta, mana zakat kamu? Maka dia wajib untuk menyerahkan zakatnya melalui imam tersebut. Wa yuqatiluhum in imtana'u min taslimi dzalika lahu. Dan imam bisa memerangi mereka apabila mereka itu mencegah untuk menyerahkan zakatnya kepada imam. Wa in qalu nusallimuha limustahiqiha, meskipun mereka mengatakan kami akan serahkan zakat ini kepada orang yang berhak sendiri. Wa in kana jairan linafadhi hukmihi wa adami in'izalihi bil jawr. Meskipun imam itu adalah imam yang zalim,
pemerintahannya itu pemerintahan yang zalim, tapi kalau dia itu meminta zakat kita, dia mengatakan mana zakat kamu, biar aku bayarkan kepada yang berhak. Nah, meskipun imamnya itu adalah imam yang zalim, tetap harus ditaati. Tetap harus ditaati, kita bayarkan melalui dia. Karena seorang khalifah itu tidak menjadi atau tidak menjadi harus dijatuhkan apabila dia dengan sekedar seseorang itu melakukan dosa besar atau kezaliman. Kalau ada seorang pemerintah, seorang imam atau khalifah, dia zalim terhadap umatnya, tetapi dia muslim, tapi imam ini nggak sholat, nggak puasa Ramadan, sukanya mabuk-mabukan, tetapi dia seorang muslim, berarti dia zalim, seorang imam yang zalim. Meskipun imamnya zalim, kalau dia meminta harta zakat dari kita untuk dia tasarrufkan kepada yang berhak, maka kita mengikutinya, kita mentaati imam itu. Karena imam tidak menjadi lepas jabatannya atau lepas kekuasaannya dengan sebab kezaliman yang dilakukannya. Ini berbeda dengan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir, salah satu konsep khilafah mereka yang menyimpang, mereka mengatakan apabila seorang imam itu melakukan kezaliman, maka saat itu juga wajib untuk dilengsarkan dari jabatannya. Padahal siapa pada masa sekarang ini seorang imam yang tidak zalim? Kebanyakan imam, kebanyakan para pemimpin itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini seakan-akan mereka mau buat main-main. Kalau seorang pemimpin yang zalim harus dilengsarkan, maka setiap hari ada pelengseran pemimpin. Karena setiap hari terjadi kezaliman yang dilakukan oleh para imam tersebut. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini, seorang imam tidak boleh dilengsarkan hanya dengan sebab kezaliman yang dilakukannya, dengan sebab dosa-dosa yang dilakukannya, tidak. Tetapi mereka dilengsarkan apabila secara nyata sang imam itu melakukan kekufuran. Jadi secara nyata dia terang-terangan melakukan sebuah kekufuran, maka baru di saat itu dia dilengsarkan dari jabatannya, karena orang yang kafir tidak bisa menjadi pemimpin bagi umat Islam. Bi khilafi zakatil mal al-batin idh la nadhara lahu fihi. Beda dengan zakatul mal al-batin yang tadi yang pertama, maka itu sudah jelas di awal ditegaskan boleh bagi seseorang untuk membayarkan zakatnya sendiri. Jadi kalau itu emas perak, zakat emas perak, boleh dia untuk mentasarufkannya sendiri. Kalau zakatnya itu berupa harta dagangan, boleh dia mentasarufkannya sendiri. Atau berupa rikas, maka dia boleh untuk membayarkannya sendiri kepada mustahiq. Tetapi kalau zakat malnya, harta zakatul malnya itu berupa yang disebut dengan zahir, yaitu binatang ternak, kemudian hasil pertanian, buah-buahan dan hasil tambang, maka itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib melalui imam, diserahkan kepada imam. Ada yang mengatakan boleh bagi seseorang untuk menyerahkannya sendiri tanpa melalui imam. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi kita baca tafsir An-Nasafi. Qala An-Nasafi fi tafsirihi khudh min amwalihim shadaqatan. Ini penafsiran yang lain.
yang berbeda dengan apa yang tadi telah kita bahas. Dalam hal ini shadaqatan itu diartikan kafaratan li dzunubihim wa qila hiya zakah. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka kafarah, sedekah sebagai kafarah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi sedekah bukan zakat, ini menurut satu penafsiran, tetapi sedekah yang akan berfaedah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Waqilah hiya zakah, menurut sebagian pendapat sedekah yang dimaksud adalah zakat. Tutahhiruhum anidz dzunub, yang zakat itu akan mensucikan mereka dari dosa. Wa huwa sifatun li sedekah. Jadi tutahhiruhum itu adalah sifat dari sedekah. Wa ta'ulil khitab aw li ghaibatil muannas. Taknya itu lil khitab, tutahhiruhum, berarti anta tutahhiruhum, aw li ghaibah til muannas, untuk ghaib, berarti domirnya hiya. Domirnya hiya, tutahhiruhum, yang dia mensucikan mereka, atau yang kamu mensucikan mereka. Bisa khitab, bisa ghaibah. Wa ta'u fi wa tuzakkihim lil khitab, sedangkan untuk tak pada tuzakkihim, lafaz tuzakkihim, tak yang merupakan salah satu huruf mudhara'ah, itu lil khitab, karena tak di depan itu ada kalanya lil khitab, ada kalanya lil ghaibat. Yuzakkiyani, yuzakkuna, kemudian tuzakki. Tak berarti lil ghaibah kan, tuzakkiyani. Ini lil ghaibah. Anta juga anta tuzakki, antuma tuzakkiyani, antum tuzakkuna. Jadi tak di depan itu ada kalanya lil ghaibah, ada kalanya adalah lil mukhatab. Nah, di sini lil mukhatab atau lil ghaib. Kalau untuk tutahhiruhum itu sebagian ulama mengatakan lil khitab, sebagian ulama mengatakan lil ghaibah. Tutahhiruhum, kalau lil khitab berarti kamu mensucikan mereka. Kalau lil ghaibah berarti dia mensucikan mereka. Zakat itu akan mensucikan mereka. Sementara waktu zakihim itu sepakat lil khitab, itu adalah untuk khitab, artinya waktu zakihim, dan kamu mensucikan mereka. Tidak, bukan maknanya untuk ghaibah. La mahalata biha bis sadaqah wa tazkiyatu mubalaghatun fit tadhhir. Tazkiyah itu juga mensucikan, tadhhir juga mensucikan. Kan ada dua ini, wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pada dasarnya tutahhir, tutahhiru dan tuzakki maknanya sama, yaitu mensucikan. Tetapi sebenarnya berbeda. Kalau tazkiyah, tuzakkihim, itu adalah mubalaghatun fit tadhhir. Jadi mubalaghah dalam mensucikan, itu membesar-besarkan dalam mensucikan, artinya betul-betul ini mensucikan zakat itu. Wa ziyadatun fihi, dan ada tambahan dalam mensucikan, tidak sekedar mensucikan, au bi ma'nal inma'i wal barakah fil mal, atau dengan makna tumbuh dan berkahnya harta. Wa shalli alaihim wa'tif alaihim bid-du'a'i lahum wa tarham. Kamu berlaku lemah lembutlah kepada mereka dengan doa, dengan doa. Wa sunnah ayad'u al-musaddiqu, dan yang sunnah, orang yang musaddiq,
Musaddiq itu orang yang yang mentasarufkan zakat. Dia imam atau seseorang yang menjadi wakil muzakki, itu musaddiq. Kalau orang yang mengeluarkan zakat namanya mutasaddiq. Mutasaddiqu atau musaddiqu. Musaddiqu itu kalau orang yang mengeluarkan zakat. Musaddiqu atau mutasaddiqu. Kalau musaddiqu artinya adalah orang yang mengambil dan mentasarufkan zakat dari umat Islam. Yang sunnah, orang yang tadi mengambil zakat untuk ditasarufkan kepada orang lain, itu mendoakan orang yang mengeluarkan zakat itu ketika dia mengambil zakat itu dari orang tersebut. Seperti doa yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu doa ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Ini doa yang dipanjatkan untuk muzakki, kepada orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa inna shalawatika atau inna sholataka kufi, qiraah kufi, ghaira Abi Bakar, kufi selain Abi Bakar, itu ada inna shalawatika, ada inna sholataka. Qila as-salatu akthar minas sholawat li'annaha lil jinsi. As-shalah itu lebih banyak, lebih mencakup dari sholawat. Itu kan jamaknya. Kenapa? Karena sholat itu untuk lil jinsi, untuk menunjukkan jenis. Jadi ketika dikatakan sholawat, kalau dalam bahasa Arab itu jamak. Jam'ul qillah. Jam'ul qillah itu menunjukkan makna 3 sampai 10. Itu namanya jam'ul qillah. Sementara sholat itu isim mufrad, tetapi dia isim atau nama untuk jenis tertentu, sehingga cakupan sholat memakai mufrad itu lebih luas dibandingkan apabila menggunakan jamak sholawat, jam'ul qillah, karena hanya terbatas pada 10. Sementara kalau dia isim mufrad, yang mana dia adalah isim jenis, maka cakupannya akan lebih banyak, lebih umum dia dibandingkan dengan jam'ul qillah. Sakanul lahum yaskununa ilaihi wa tatma'innu qulubuhum. Hati mereka menjadi tenang dengan doa kalian. Bi annallaha qad taba alaihim, bahwasanya Allah sudah menerima taubat mereka. Wallahu sami'un li du'aika wa au sami'un li'atirafihim aw sami'un li'atirafihim bidzunubihim wa du'aihim. Allah itu sami'un, mendengar, artinya mendengar doa kamu atau mendengar pengakuan mereka terhadap dosa-dosa mereka dan juga mendengar doa mereka. Mendengar di sini maksudnya Allah mengabulkan doa mereka. Karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Alimun bima fi dhamairihim minan nadami wal ghammi lima farrata minhum. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka berupa penyesalan mereka terhadap dosa yang mereka telah lakukan dan kesedihan mereka terhadap kecerobohan mereka dalam melakukan dosa. Ini penafsiran yang kedua, yang terkait dengan masalah kafarah, bukan terkait dengan masalah zakat. Jadi ada 2 penafsiran tentang ayat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita pahami penafsiran
surat At-Taubah 103 dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.